Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali di channel YouTube Nadiro Staimas Wonogiri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar jurnalistik. Apa saja yang ada di dalam materi ini? Mari kita simak. Pengertian jurnalistik. Jurnalistik atau jurnalistik berarti kewartawanan atau kepenulisan. Kata dasarnya yaitu jurnal atau jurnal yang berarti catatan atau laporan. Dalam bahasa Perancis, jour yang berarti day atau hari. Jurnalistik berasal dari kata bahasa Yunani kuno yaitu jour yang berarti hari. Kejadian hari ini yang diberitakan dalam lembaran tercetak. Jurnalistik secara konseptual dapat dipahami dari 3 sudut pandang, yaitu sebagai proses, teknik, dan ilmu. Jurnalistik sebagai proses adalah kegiatan atau aktivitas mencari, mengolah, menulis, dan menyebarkan informasi kepada publik melalui media massa. Kegiatan ini dilakukan oleh wartawan atau jurnalis. Secara teknik, jurnalistik adalah keahlian, expertise atau keterampilan atau skill menulis karya jurnalistik. Seperti berita, feature, termasuk keahlian dalam mengumpulkan bahan penulisan. Seperti peliputan peristiwa atau kejadian dan wawancara, serta keterampilan lainnya terkait tulis-menulis berita dan feature dan sejenisnya. Jurnalistik sebagai ilmu yaitu bidang kajian mengenai pembuatan dan penyebarluasan informasi, baik berita, opini, ide, gagasan, dan sebagainya. Informasi-informasi itu yang disampaikan melalui media massa. Lantas apa saja ruang lingkup jurnalistik? Secara garis besar, ruang lingkup jurnalistik meliputi news dan views. News yang kita kenal yaitu berita. Ada straight news atau hard news, disebut juga biasa berita langsung. Kemudian ada feature atau soft news yang terdiri atas human interest features, historical features, personality features, travel features, scientific features, etc. dan sebagainya. Materi tentang berita akan dibahas di bagian tersendiri, bagaimana cara membuat berita, susunan berita, dan sebagainya. Materi terkait berita tadi hanya gambaran awal saja. Sedangkan views adalah ide, pandangan, atau pendapat tentang suatu masalah atau peristiwa atau kejadian. Jenis-jenis informasi ini bisa berupa kolom, tajuk rencana atau artikel, opini, gagasan, surat pembaca, karikatur, pojok, esai, dan sejenisnya. Views bisa diisi oleh pihak redaksi ataupun dari masyarakat umum. Misalnya saja untuk gagasan atau ide dan esai. Dalam media massa ada juga iklan atau advertising, tapi dia bukan termasuk produk jurnalistik. Meskipun teknik-tekniknya merujuk kepada teknik jurnalistik. Lantas, apa saja bentuk jurnalistik? Secara garis besar, jurnalistik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu jurnalistik media cetak, atau newspaper and magazine journalism, ada jurnalistik penyiaran elektronik, ada media elektronik auditif, radio broadcast journalism, dan jurnalistik audiovisual atau television journalism. Kemudian yang ketiga adalah jurnalistik media online atau cyber media. Merujuk kepada bentuk-bentuk jurnalistik di atas, lantas apa saja produk-produk jurnalistik? Di dalam media cetak,
Produknya bisa dalam surat kabar, tabloid, majalah, buletin. Di media elektronik ada radio dan televisi, sedangkan di media online dapat kita temui dalam situs-situs berita maupun aplikasi di HP. Untuk situs berita nanti akan ada kajian tersendiri terkait media online. Selanjutnya kita akan mengenal sekilas sejarah jurnalistik. Pada tahun 1744, jurnalistik pers mulai dikenal dengan surat kabar bernama Bataviasche Novels diterbitkan dengan penguasaan orang-orang Belanda. Selanjutnya pada tahun 1907 ada Media Priayi sebagai surat kabar pertama milik bangsa Indonesia yang terbit di Bandung. Surat kabar ini dimiliki dan dikelola oleh Tirto Hadisuryo atau yang lebih dikenal dengan Raden Mas Djoko Mono. Sejak kejatuhan rezim Soeharto pada masa Orde Baru, kebebasan jurnalistik berubah secara drastis menjadi kemerdekaan jurnalistik. Undang-Undang Pokok Pers Nomor 21 Tahun 1982 diganti dengan Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999. Siapa saja bisa menerbitkan dan mengelola pers dan bisa menjadi wartawan serta masuk dalam organisasi pers manapun. Lantas, apa saja ruang lingkup pers itu? Dalam arti sempit, pers hanya menunjuk pada media cetak berkala. Sedangkan dalam arti luas, selain menunjuk media cetak berkala, pers juga mencakup media elektronik auditif, media elektronik audiovisual berkala, dan media online. Dalam arti luas, pers disebut media massa. Jadi bisa kita bandingkan, bisa kita kaji mana yang termasuk media cetak, mana yang termasuk media elektronik, dan mana yang termasuk media online. Selanjutnya mari kita lihat fungsi pers. Apa saja sebenarnya fungsi pers itu? Menurut pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, disebutkan bahwa pers merupakan media informasi, media pendidikan, media hiburan, serta kontrol sosial. Pers sebagai media informasi merupakan fungsi yang paling penting karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi mengenai berbagai hal, seperti informasi politik, ekonomi, hobi, hukum, dan sebagainya. Oleh karena itu, pers memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan jelas. Selain itu, pers memiliki tanggung jawab dalam menyebarkan beragam informasi untuk mendukung kemajuan masyarakat dan meningkatkan dinamika di masyarakat. Pers juga berperan penting dalam proses pembangunan yang tengah dilakukan setiap warga negara. Pada poin kedua, pers disebut sebagai media pendidikan. Lantas bagaimana bisa pers sebagai media pendidikan? Dalam perkembangannya, pers juga turut andil dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Sebagai media pendidikan, pers berperan penting dalam pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan hidup manusia. Berbagai informasi yang telah disebarluaskan melalui media tentunya berfungsi untuk mendidik, mencerdaskan, dan dapat mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan. Harapannya, sebagai media pendidikan, pers mampu menggerakkan masyarakat untuk berbuat yang lebih baik dan lebih bermanfaat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat 1 disebutkan bahwa salah satu fungsi pers adalah sebagai media hiburan. Adapun bentuk hiburan yang disajikan oleh pers tetap pada aturan yang berlaku, di mana hiburan harus tetap mendidik dan tidak melanggar nilai moral, HAM, agama, dan peraturan lain yang tidak diperbolehkan. Fungsi pers yang keempat adalah sebagai kontrol sosial, karena pers berfungsi untuk ikut mengontrol, mengoreksi, mengkritik sesuatu yang bersifat tidak membangun. Dalam pelaksanaannya, pers berfungsi untuk mengawasi jalannya birokrasi, sehingga dapat mencegah terjadinya penyelewengan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, atau KKN, dan berbagai penyimpangan lainnya.
Di sini pers memainkan peran yang sangat penting dan sangat dibutuhkan masyarakat karena fungsinya sebagai media kontrol sosial. Selain sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, media kontrol sosial, fungsi pers lainnya yaitu sebagai lembaga ekonomi. Media massa tidak hanya bertujuan untuk menghidupi penerbit media massa itu sendiri, namun dituntut mampu membantu atau menyerap lapangan pekerjaan, sehingga pers diharapkan berorientasi kepada kepentingan publik daripada kepentingan bisnis. Kebijakan masing-masing industri pers pasti akan berbeda satu sama lainnya. Pada satu sisi, industri media massa harus berpihak kepada publik, dan pada satu sisi, media memerlukan pendapatan untuk operasional dan gaji pegawai. Selanjutnya, mari kita kaji tentang karakteristik pers. Ada 5 karakteristik yang melekat pada pers. Pertama adalah aktualitas. Aktualitas berarti informasi apapun yang disuguhkan media pers harus mengandung unsur kebaruan, menunjuk kepada peristiwa atau kejadian yang benar-benar baru atau sedang terjadi. Secara teknis, jurnalistik, aktualitas mengandung 3 dimensi, yaitu kalender, waktu, masalah. Pertama, aktualitas kalender berarti merujuk kepada berbagai peristiwa yang tercantum atau terjadwal dalam kalender, baik kalender pemerintahan, akademik, umum, dan sebagainya. Yang kedua, aktualitas waktu berkaitan dengan peristiwa yang baru terjadi atau sesaat lagi akan terjadi, seperti peristiwa kerusuhan di suatu kota atau bom meledak. Bisa juga peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi, misalnya sedang ada pemilu, sedang ada raker, dan sebagainya. Berikutnya adalah aktualitas masalah, berhubungan dengan kejadian atau peristiwa yang dilihat dari topiknya. Misalnya saja pemberitaan mengenai pelanggaran HAM, kolusi, korupsi, nepotisme, dan lainnya. Karakteristik pers yang kedua adalah objektivitas. Objektivitas adalah nilai etika dan moral yang harus dipegang teguh oleh surat kabar dalam menjalankan profesi jurnalistiknya. Setiap berita yang disuguhkan itu harus dapat dipercaya dan menarik perhatian pembaca, tidak mengganggu perasaan dan pendapat mereka. Surat kabar yang baik harus dapat menyajikan hal-hal yang faktual apa adanya, sehingga kebenaran isi berita yang disampaikan tidak menimbulkan tanda tanya dan dapat dipertanggungjawabkan. Karakteristik yang ketiga adalah universalitas, yakni berkaitan dengan keanekaragaman materi isinya dan sumbernya. Dilihat dari sumbernya, berbagai kejadian yang dilaporkan pers dari berbagai penjuru mata angin, baik dari utara, selatan, barat, dan timur. Dilihat dari materi isinya, sajian pers terdiri atas aneka macam yang mencakup 3 kelompok besar. Apa saja itu isinya? Yaitu kelompok berita atau news, kelompok opini atau views, dan kelompok iklan. Betapapun demikian, karena keterbatasan halaman, isi media pers pun harus tetap selektif dan terfokus. Karakteristik keempat adalah publisitas. Publisitas berarti pers ditunjukkan kepada khalayak secara umum yang sangat heterogen. Kenapa disebut heterogen? Sebab di sini ada 2 dimensi, yaitu geografis dan skogрафis. Geografis menunjuk pada data administrasi kependudukan seperti jenis kelamin, kelompok usia, agama, tingkat pendidikan, dan lainnya. Adapun skogрафis menunjuk pada karakter, kebiasaan, sifat kepribadian, dan adat istiadat. Karakteristik kelima adalah periodisitas. Periodisitas artinya pers harus terbit secara teratur periodik. Misalnya, setiap hari, sepekan sekali, 2 pekan sekali, 1 bulan sekali, atau 3 bulan sekali.
Pers yang terbit setiap hari pun harus tetap konsisten dalam pilihannya. Apakah akan terbit pada pagi hari atau pada sore hari? Sekali pagi hari, seterusnya harus pagi hari. Begitu juga sebaliknya. Ketika sore hari, seterusnya sore hari. Kecuali jika ada perubahan haluan yang diputuskan melalui rapat paripurna manajemen. Kondisi ini juga berlaku kepada media elektronik dan media online. Ketika media elektronik memutuskan satu program acara pada waktu tertentu, maka akan lebih baik jika waktu tersebut tidak berubah-ubah. Begitu pula dengan media online. Harus benar-benar konsisten dengan waktunya. Karena apabila dia tidak update dengan data-data terbaru, dengan informasi-informasi terbaru, maka akan ditinggal oleh pembacanya. Media online berpacu dengan waktu karena begitu banyak media online yang tumbuh dan berkembang di saat ini. Media cetak, media online, dan media elektronik saling melengkapi satu sama lain. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan media online banyak berkembang. Media cetak sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan, namun meski demikian masih ada pembaca yang setia pada media cetak. Media elektronik seperti radio pun sekarang mulai mengembangkan jangkauannya, seperti melalui streaming, melalui live IG, live YouTube, dan live Facebook. Pun semakin bervariasi, begitu juga dengan televisi. Baiklah pemirsa channel YouTube Nadia Rostai Mas Wonogiri, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi-materi dasar-dasar jurnalistik ini bisa bermanfaat dan membawa keberkahan. Jika ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila masih ada kekurangan di sana sini itu karena keterbatasan saya sebagai manusia. Mohon maaf apabila ada kekeliruan di sana sini. Semoga kita bisa bertemu kembali. Bila ada yang perlu dikomunikasikan, silakan gunakan kolom komentar dan kita bisa berdiskusi di situ. Sampai bertemu kembali pada materi-materi selanjutnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.